Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barti Anugrah Febrian dengan NIM 2104075000021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu gizi. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Khaira, NIM 2104075000020. Perkembangan gizi di Indonesia. Pada tahun 1950 oleh Bapak Gizi Indonesia, Profesor Poerwo Soedarmo 1904-2003, istilah gizi dan ilmu gizi dikenal di Indonesia sekitar awal tahun 1950-an. Atas petunjuk tersebut, Profesor Poerwo Soedarmo memilih kata gizi sebagai terjemahan resmi kata nutrion, yang sejak tahun 1952 kata gizi itu sudah dipakai di kalangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Melihat perkembangan yang begitu pesat, baik di Indonesia maupun di dunia, Badan Dunia HAO membagi ruang lingkup ilmu gizi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu pertama, kelompok gizi biologi dan metabolik. Kedua, kelompok gizi perorangan sepanjang siklus hidup. Ketiga, kelompok gizi masyarakat baik bersifat lokal, nasional, regional, dan global. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Nur Nikmat Ilahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Pada dasarnya terdapat 2 jenis gizi yang penting bagi tubuh manusia, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Berikut penjelasannya. Makronutrien berarti nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Jenis gizi ini dibagi menjadi 2, yaitu makronutrien yang menyumbang energi dan yang tidak. Makronutrien energi itu meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian makronutrien yang tidak menyumbang energi itu seperti serat dan air. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, yang terdiri atas berbagai mineral serta vitamin. Sekian. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pedoman gizi yang seimbang untuk keluarga. Baik, langsung saja. Pedoman gizi seimbang diciptakan untuk menggantikan slogan 4 sehat 5 sempurna. Pada slogan 4 sehat 5 sempurna, setiap orang harus mengkonsumsi 4 jenis makanan diantaranya nasi, lauk pauk, sayuran, buah, dan ditambah dengan susu. Dalam pedoman gizi seimbang memiliki prinsip pola makan berdasarkan kebutuhan masing-masing orang. Umur, status, aktivitas, kesehatan fisik menjadi tolak ukur kebutuhan gizi dan nutrisinya. Berikut gambaran dari gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang atau TGS menegakkan 4 prinsip gizi seimbang. Aneka ragam, mengangkat makanan sesuai dengan kebutuhan, kebersihan, aktivitas fisik, memantau berat badan ideal. Nah, TGS terdiri atas beberapa potongan tumpeng, 1 potongan besar, 2 potongan sedang, 2 potongan kecil, dan di puncak terdapat potongan terkecil.
Luasnya potongan TGS menunjukkan porsi makanan yang harus dikonsumsi setiap orang per hari. Kunci dari program gizi seimbang adalah keberagaman pangan, baik antar kelompok pangan atau makanan pokok, buah-buahan, sayuran, dan lauk pauk, maupun dalam setiap kelompok pangan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Salsabila dengan NIM 2140407501038. Adapun permasalahan gizi yang kerap ditemui, yaitu yang pertama adalah stunting. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang cukup umum di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, umumnya karena pemberian yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Adapun ciri-ciri stunting, yang pertama yaitu postur anak lebih pendek daripada anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tapi anak tampak lebih muda atau kecil pada usianya. Yang ketiga, berat badan lebih sedikit untuk anak usianya. Dan yang terakhir, pertumbuhan tulang tertunda. Yang kedua yaitu gizi kurang. Permasalahan gizi kurang sudah bisa terjadi sejak bayi lahir. Ciri utamanya adalah bayi lahir dengan berat badan rendah. Bayi dikatakan mengalami BBLR bila berat badannya ketika lahir kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kg. Yang ketiga yaitu obesitas. Obesitas gizi lebih termasuk dalam masalah gizi yang mengancam kesehatan masyarakat. Kondisi ini terjadi saat terdapat kelebihan lemak yang serius pada tubuh sehingga menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Penyebab gizi lebih yang paling mendasar yaitu ketidakseimbangan energi dan kalori yang dikonsumsi dengan jumlah yang dikeluarkan. Jika kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang keluar, kalori ekstra tersebut dapat berubah menjadi lemak. Adapun beberapa resiko yang berawal dari masalah-masalah gizi, yakni yang pertama yaitu malnutrisi, kekurangan vitamin, anemia, osteoporosis, penurunan kekebalan tubuh, masalah kesuburan akibat siklus menstruasi yang tidak teratur, serta masalah pertumbuhan dan perkembangan yang banyak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti. Saya akan membahas sedikit bagaimana cara memenuhi gizi yang seimbang. Sebelum melangkah lebih jauh, apakah itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat dan jenis makanan dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh seseorang. Dengan memperhatikan prinsip variasi jenis makanan, aktivitas fisik, menjaga kebersihan, dan memperhatikan berat badan ideal. Adapun cara memenuhi gizi yang seimbang antara lain, yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Yang kedua, biasakan mengonsumsi lauk pauk dan berprotein tinggi. 3. Konsumsi aneka sayuran dan cukup buahan. 4. Pilih sumber karbohidrat yang beragam. 5. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak tinggi. 6. Biasakan sarapan. 7. Minum air putih yang cukup. 8. Biasakan membaca label pada kemasan makanan. 8. Cuci tangan sebelum makan dengan air mengalir. 9. Lakukan olahraga teratur dan perhatikan berat badan ideal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfani. Cara menyusun hidangan sehat yang ideal untuk seluruh keluarga. Yang pertama, susunlah hidangan sehari-hari berdasarkan triguna makanan atau SAT tenaga, SAT pembangun, dan SAT pengatur. Yang kedua, 4 sehat 5 sempurna, sesuai untuk kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga. Ketiga, setiap hari gunakan bahan makanan secara beraneka ragam yang tersedia di daerah setempat. Yang keempat, manfaatkan hasil pekarangan untuk meningkatkan gizi keluarga. Yang kelima, pilih bahan makanan yang sesuai daya beli dan disukai oleh seluruh anggota keluarga. Dan yang keenam, kenalkan sedini mungkin makanan tradisional